Selamat sore dan kembali bersama saya Agung Suragumelar dalam acara Beyond Education Podcast, di mana kita selalu sharing-sharing terkait materi coaching, parenting, dan motivating. Dan kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa mendengarkan ini, tinggal langsung saja subscribe. Dan jika bermanfaat, silakan langsung di-share dan dinyalakan loncengnya kalau bisa. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video kita yang terbaru, karena kita upload 2 hari sekali. Iya, begitu. Dan sekarang kita sudah memasuki 100 subscriber. Dan pada sore hari ini saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah Pak, kita sudah kurang lebih 6 bulan Pak. 4 bulan Pak ya kita ya? 10 bulan kan? Oh, 10 bulan. Juli ya? Juli kemarin ya. Juli kemarin ya, kita selalu sharing-sharing dan bagaimana yang dibicarakan itu adalah terkait parenting, coaching, dan motivating, dan juga terkadang kita berbicara tentang pendidikan juga ya Pak ya. Iya. Nah, ranahnya kita. Ranah di kita nih. Dan kebetulan nih Pak, pendidikan ini sekarang sedang disorot nih. Wah, bagaimana nih pendidikan di zaman pandemik gitu kan? Wah, anak-anak ada yang misalnya permasalahan pendidikan sangatlah banyak di sini Pak. Iya. Ada Permasalahan yang tidak terduga, dan sebelumnya kan memang kalau pendidikan di kita kan memang bukan kontroversial, komersil gitu. Bukan komersil juga sih namanya. Yang terdahulu gitu, tradisional juga kan, bertemu dengan guru, salam, dan juga belajar gitu kan. Nah sekarang anak-anak di rumah nih. Tapi sebenarnya pada esensi pendidikan itu sebenarnya anak-anak itu harusnya mendapatkan apa sih Pak dalam pendidikan itu? Kalau misalnya berbicara masalah fasilitas gitu ya Pak ya. Ada anak-anak fasilitas pendidikan misalnya. Ada anak-anak yang gedung pendidikannya tuh reot gitu kan. Yang di pedalaman tuh Pak, yang tidak ada, cuman jas ruang kelas dan juga meja gitu. Infrastrukturnya kurang memadai, fasilitasnya ada yang anak-anak itu kalau bicara fasilitas, yang anak itu misalnya dia mendapatkan fasilitas yang baik di sekolahnya, tapi itu bukan berarti menghalangi mendapatkan esensi pendidikan kan Pak ya? Iya, itu bukan hal yang utama ya. Kalau fasilitas itu sebenarnya kan hal yang mendukung saja agar jalani pendidikan itu bisa maksimal. Tetapi yang lebih penting, esensi dari pendidikan itu sendiri. Kan selama ini kalau yang kita lihat ya, bahwa pendidikan itu kecenderungannya anak kita jejalkan dengan berbagai macam hal. Dan kita tidak berusaha mencari tahu terlebih dahulu apa yang anak butuhkan. Yang penting dijejalkan aja gitu. Iya. Bayangkan setiap anak ini sudah jelas ya memiliki potensi yang berbeda. Tetapi kita perlakukan anak itu dengan sama gitu. Satu dengan yang lain. Iya, betul. Kita seragamkan. Dan akhirnya ketika anak yang sudah jelas-jelas berbeda ini kita jejalkan dengan hal yang sama, akhirnya pasti ada yang merasa tidak nyaman gitu. Ada yang tidak mendapatkan esensi pendidikannya gitu. Iya. Dia merasa bahwa belajar itu beban. Iya, betul. Karena dia merasa bahwa apa yang dia pelajari ini tidak membangkitkan potensinya. Mungkin teman-teman yang lain merasakan ada manfaatnya. Tetapi bagi yang lain, dia merasa bahwa apa yang gue pelajari ini sepertinya tidak tidak bermanfaat bagi diri saya gitu. Hanya just ini aja, kadang mendengarkan guru gitu ya. Iya, dia hanya tugas gitu. Benar. Kan kalau misalnya kita menjalani pendidikan, kalau kita merasa tidak ada manfaatnya, biasanya kita kan tidak memiliki semangat. Bosan. Iya. Bagaimana kita mau belajar dengan baik kalau tidak ada semangat di situ? Pastinya yang namanya proses belajar itu kita akan menghadapi kesulitan, masalah. Tetapi kalau kita tidak memiliki semangat, bagaimana kita dapat menyelesaikan kesulitan dan masalah itu? Nah, di sini yang saya lihat di dunia pendidikan formal itu tidak ada yang namanya perubahan
dari dulu hingga saat ini. Iya, kita tetap belajar di kelas. Ya. Setelah belajar disuruh mengerjakan tugas. Nah itu. Setelah mengerjakan tugas dinilai. Kalau hal itu sebenarnya masih belum terlalu begitu bermasalah ya. Tetapi ketika yang disebut masalah, kalau apa yang kita berikan kepada anak ini, kita tidak memikirkannya terlebih dahulu gitu. Apakah anak ini membutuhkannya atau tidak? Apakah sesuai dengan potensinya? Jadi ketika anak kita berikan pendidikan yang sesuai dengan potensinya, anak ini akan merasa belajar itu ada manfaatnya. Mereka membutuhkan belajar itu. Iya. Dia merasa bahwa apa yang dia pelajari ini bisa dia manfaatkan bagi dirinya. Tetapi kalau mereka tidak merasakannya, pastinya apa yang kita berikan kepada anak itu hanya sekedar numpang lewat. Cuma nyari nilai gitu kan. Nyari nilai. Setelah nilainya kita dapat, ya sudah kita lupa semua. Saya juga dulu kayak gitu, perasaan kalau sekolah itu ya fokusnya bagaimana sih saya nggak dimarahin sama orang tua ya. Iya. Bagaimana? Gimana sih nggak mesti nggak dikejar-kejar kenapa nilainya 5, 6 gitu kan. Itu sih fokusnya kita ya. Nah ini saya ingin sedikit cerita ya pengalaman saya waktu sekolah di tingkat sekolah dasar. Pada waktu itu sekolah punya aturan main nih. Kalau nilai di rapor ada angka 5 dan angka 5 itu sampai sebanyak 4. Angka 5 itu sudah dipastikan anak itu nggak akan naik kelas. Oh iya, kenaikan kelas itu. Iya. Nah, kebetulan saya dapat 4 angka 5. Wow, mari coba-coba di bawah. Iya. Karena apa ya? Waktu pas saya menimba ilmu di tingkat sekolah dasar ini, ya saya harus belajar berbagai macam hal. Apakah pelajaran yang saya sukai maupun yang saya tidak sukai. Dan harus nilainya bagus gitu. Dan itu kan akhirnya menjadi tekanan buat saya. Bayangkan saya waktu itu kelas 2 SD. Saya masih belum mengetahui apa nih potensi saya nih. Saya seharusnya kan dibimbing pada saat itu, bukan malah dipaksa gitu, harus menguasai segala hal. Dan akhirnya ketika saya mengetahui nilai raport saya menyebabkan saya tidak naik kelas, ya bayangkan anak kelas 2 SD harus menerima kenyataan kayak gitu. Itu baru kelas 2 SD. Iya. Pasti kan kecewa. Dan itu akan terngiang-ngiang gitu. Benar. Sampai sekarang. Kalau saya alhamdulillah itu jadi pembelajaran di usia saya saat ini ya. Dulu saya malu. Masa sih founder sebuah sekolah pernah. Tapi sekarang saya malah itu bisa jadi pembelajaran gitu buat orang lain. Bahwa dengan cara kita menekan anak hanya dari sisi nilai, itu membuat anak bukan semakin terbangkitkan potensinya, malah akan semakin membuat anak itu terbenam potensinya. Bapak merasa seperti itu waktu itu, Pak? Awalnya iya, saya merasa malu. Atau maksudnya bukan yang merasa terbenam potensinya gitu? Iya. Nggak suka dengan pelajarannya kan dengan gitu, kita malu itu, kita jadi rendah diri. Gitu. Iya. Akhirnya saya merasa bahwa pelajaran yang membuat saya jatuh tersebut ini menjadi momok buat saya gitu. Saya akhirnya jadi menghindari gitu. Seharusnya kan apapun jenis mata pelajarannya, harusnya seorang pendidik itu dapat merangsang anak gitu. Iya, Agar si anak itu meskipun ini berat bagi dirinya, tapi dia mau berusaha. Bukan menakut-nakutinya ya. Biasanya menakut-nakuti. Ya awas hati-hati nggak lulus kan. Nah itu. Nah akhirnya kan kita merasa bahwa pelajaran yang menjadi momok kita itu akan terngiang-ngiang sampai kita tuh dewasa gitu. Bayangkan ketika saya lulus SMA, saya memilih kuliah, itu saya tanya dulu, ada nggak pelajaran ini? Iya.
berdampak sampai ke sana. Iya, kalau ada saya nggak akan mau mengambil fakultas itu. Iya. Jadi subjeknya itu adalah nilai. Atau mata pelajaran subjeknya itu. Iya. Karena kita merasa bahwa anak ini hanya sebagai objek pendidikan. Iya. Kita sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak kita merasa so tahu gitu, bahwa anak itu butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Padahal kita tidak pernah bertanya kepada anak, nah kamu tuh ingin mempelajari apa sih? Iya betul. Yang dia rasakan terlebih dahulu berarti yang dulu ya. Berarti sebenarnya yang jadi subjek pendidikan itu adalah nilai kalau dulu tuh. Benar banget. Nilai itu yang paling bagus aja mau anaknya gimana pun gitu. Iya. Mau anaknya begini-begini yang penting nilai dan ketentuan itu ada di nilai, gitu kan? Benar. Tapi yang sebenarnya yang harus terjadi kan adalah bahwa subjek pendidikan itu ya anaknya harus bagus gitu kan? Iya. Nilai itu adalah hanya sebagai pendukung dan yang lain seperti itu. Benar. Jadi jangan sampai anak yang sudah mengenyam sekolah sama yang belum mengenyam sekolah itu sama aja. Sama aja, iya. Kan ini menjadi apa ya namanya, mubazir gitu. Jadi ngapain anak dari pagi sampai sore di sekolah dan akhirnya ketika dia pulang sekolah ditanya, nak kamu belajar apa? Nggak tahu jawabannya. Saking dia bete gitu pelajarannya. Iya, saking banyak mata pelajarannya, mungkin satu aja belum paham ditambah lagi yang lain. Iya, dipaksa paham kadang-kadang ya. Ini harus paham nih, besok ulangan gitu. Benar. Dan akhirnya ujung-ujungnya anak karena dirasa sama orang tuanya belum paham, ya dikursuskan lah. Misalnya ke bimbel. Gitu. Iya, bayangkan anak habis energinya untuk mempelajari hanya pendidikan akademis. Bagaimana potensi si anak yang lain gitu? Kapan si anak ini bisa diasah potensinya? Padahal kan kalau anak dari kecil sampai dia dewasa tidak pernah diasah potensinya yang sesungguhnya, akhirnya potensinya itu jadi lenyap gitu. Dan apa lucunya begini Pak? Jadi misalnya ada anak nih masalah nilai apa ya? Ketika anak itu misalnya nilai matematikanya jelek, nilai seni budayanya bagus dan aneh itu, yang aneh itu gini. Jadi malah orang tua itu meleskan anak ini les matematikanya yang lemahnya. Iya, udah tahu itu jelek, ngapain dilesin? Kenapa dia tuh nggak ini, maksudnya kenapa dia tuh nggak meleskan yang bagusnya gitu? Yang bagusnya seni budaya nih, dia leskan di situ gitu, bukan malah si matematikanya yang dileskan. Udah tahu dia nggak bisa lesin, makin sakit tuh anak gitu kan. Iya, karena kita ingin menciptakan anak yang Superman gitu, bisa segala hal. Iya. Padahal Superman sendiri kan tokoh fiksi, ya. Tetapi kita ingin menciptakan anak seperti itu gitu. Kita nggak sadar gitu bahwa anak ini masih manusia biasa. Yang tidak bisa harus jadi bisa gitu. Iya. Malah kita harus mencari tahu apa sih yang Tuhan inginkan kepada anak ini. Betul. Agar dia bisa berkontribusi. Nah, tetapi kalau kita tidak mau mencari tahu, kita hanya merasa sok tahu, akhirnya segala hal kita kasih ke anak ini. Tetapi tujuannya nggak jelas gitu. Ini anak ini at the end-nya akan kemana gitu. Kan kita hanya mikirkan saat ini, tapi kita tidak pernah mikir at the end-nya, akhirnya anak ini dia dapat meraih cita-citanya atau tidak. Penting banyak aktivitasnya. Iya. Jadi anak ini jadi bingung gitu. Ini mana dulu nih yang harus saya kuasain gitu. Les bela diri, terus les musik. Iya. Les ini lagi, les itu. Wow, anak capek gitu kan. Ini kan sempat kejadian sama murid Vika. Bayangkan dia nggak naik kelas 2 kali di tingkat yang sama. Malas apa gimana Pak? Apa gimana? Anaknya pas saya lihat pintar. Cuman beda 0, aja nggak naik kelas. Sakit itu. Dan pas ayahnya selidiki, memang ini ada kesalahan dari pihak sekolah juga yang terlalu strength gitu kan. Tetapi dari pihak keluarga juga ternyata ada yang melakukan kesalahan juga kepada anak ini. Jadi anak ini setelah dia pulang sekolah dikursuskan segala macam kursus. Tapi nggak sesuai dengan permintaan anak gitu. Enggak, anak istilahnya nggak bisa bersuara gitu. Jadi
si orang tua itu hanya berpikir bahwa kamu tuh harus bisa banyak hal. Yang terbaik ini, yang terbaik ini. Jadi kamu hari ini les ini, besok les ini, lusa les ini, sampai Senin dan Jumat itu selalu ada les yang dia harus lakukan. Iya, Senin ketemu Senin ada les semua. Iya. Bayangkan kan anak tidak memiliki waktu istirahat. Ya. Dia harus berjibaku gitu dengan hal-hal yang dia sebenarnya tidak inginkan. Gitu. Dan di sini kan kita jadi orang tua sepertinya nggak bijak gitu. Sudah di sekolah nggak bijak, di rumah pun nggak bijak gitu. Di sekolah dijejelin berbagai mata pelajaran, gitu kayak anak itu nggak tahu suka nggak tahu enggak. Benar. Terus di rumah dijelin juga lagi, depresi yang ada anak tuh. Benar, untung anaknya nggak gila gitu. Akhirnya ya terdampak ya ininya nilai rapotnya. Tetapi itu kan bukan hal yang bermasalah ya. Ya apalagi kalau sampai anak itu terganggu psikologisnya baru itu bermasalah gitu. Kalau hanya nilai rapot nggak naik kelas ya itu masih kita bisa ulang lagi lah gitu kan. Tapi kalau sampai anak bermasalah dari sisi psikologisnya sampai dia memiliki tekanan batin gitu kan. Nah itu yang kita tanpa kita sadari kita merusak masa depan anak ini gitu. Perlahan ya. Iya. Tapi